Apakah impian itu mutlak dibutuhkan untuk orang mencapai sukses? Ada orang yang mengatakan bahwa impian itu harus dimiliki. Kalau tidak punya impian, dia itu seperti jalan, seperti sleepwalking, seperti tidur, mimpi, jalan, gitu. Atau tidak usah bermimpi, ngapain capek-capek bermimpi, kerja aja nanti sukses. Nah, sekarang ini dalilnya. Punya impian atau tidak. Tapi kalau yang dilakukannya seperti punya impian, sukses. Itu loh. Jadi banyak orang bilang, dia nggak mimpikan apapun. Saya, Pak Mario, nggak pernah. Ada seorang direktur dari sebuah bank. Saya dari sejak muda tidak pernah memimpikan jadi direktur. Gitu. Tapi saya jadi direktur. Bagaimana, Dik Mario? Saya tanya, Bapak bekerjanya seperti punya impian nggak? Oh iya, saya itu bekerja rajin sekali. Anak buah saya itu impiannya besar, tapi malas. Coba lihat tuh. Jadi impian itu tetap dibutuhkan, karena impian itu tujuan. Kalau kita sudah mengerti konsep dari tujuan, bahwa tujuan itu mengefisienkan kita, harus ada impian. Sekarang kalau gitu, kita bicara mengenai efektif dan efisien. Oke. Efektif, efek itu dampak. Oke. Jadi orang yang efektif itu berdampak, menggerakkan sesuatu, mengubah sesuatu. Oke. Nah, kalau tujuannya menjadi pribadi yang sukses, sukses itu berarti berdampak, sehingga dihargai, ditaruh di pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dihadiahi dengan uang banyak, dengan harta, dengan penghormatan, dengan nama baik. Itu dampak. Gitu. Nah, kalau dia berdampak berarti efektif toh. Kalau kita dari B mau pergi ke A. Kalau sampai disebut apa? Efektif atau efisien? Kalau sampai efektif, dampak, berdampak, sampai. Kalau sampainya menggunakan jalan paling pendek, efisien. Tenaga paling sedikit, uang paling sedikit, jumlah orang paling sedikit, dengan cara yang paling gampang, efisien. Nah, oke. Ada orang impiannya sana, dia dirinya sekarang di sini. Oke. Tercapai nggak impiannya kalau dia nonton bola saja, nonton balap motor saja, pacaran saja, patah hati saja, galau saja. Nih, cari pesta di sekitar rumah kos supaya bisa makan gratis. Misalnya gitu kan? Itu, lihat tuh. Terus kesuksesnya kapan? Keimpiannya kapan? Nah, orang yang tidak punya impian, tapi perilakunya seperti punya impian, yaitu nggak pacaran dulu gitu, daripada pacaran dengan biaya orang tua. Ditolak oleh keinginannya untuk kenalan, nggak sakit hati. Dihina, nggak sakit hati. Gitu. Sakit hati tidak kelihatan, tidak berdampak, tapi tetap belajar. Gurunya sembarangan sombong, dosennya sembarangan sombong, masih terus. Dia punya impian atau tidak, nggak ada masalah. Akan tercapai. Akan tercapai apa? Yang diimpikan oleh orang lain. Dia tidak memimpikan, tapi perilakunya seperti orang yang memimpikan. Mencapai impiannya enggak? Enggak, wong dia enggak mimpi. Mencapai apa? Yang diimpikan oleh orang lain. Itu lucu sekali konsepnya. Saya enggak mimpi Pak Mario jadi direktur bank besar di negara ini. Tapi saya jadi direktur, bagaimana itu Pak Mario penjelasannya? Bapak mungkin enggak memimpikan jabatan ini, tapi berapa banyak orang di bank ini yang memimpikan jabatan itu? You know? Terus dia bilang, iya ya, saya nggak sadari itu. Iya Pak. Oh, jadi yang penting bukan impiannya. Bukan Pak, tapi perilaku seperti orang punya mimpi. I have a dream, itu toh. Orang bilang, I have a dream. Beda Pak dengan yang tidak mengimpikan apapun. Nah, penutupannya nih dari konsepnya ini. Orang yang memimpikan sesuatu yang besar itu menghormati dirinya.
kita itu dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal yang sama dengan orang lain. Supaya hidup ini jadi kaya dengan keberagaman. Oke? Nah, kalau kita mau beda, bedanya seperti apa? Untuk apa? Nah, orang yang memimpikan sesuatu itu menghormati dirinya. Kenapa? Aku kan mau berperan. Kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Manfaatnya itu karena peran. Peran yang mendatangkan kebaikan. Itu kan manfaat. Terus kenapa kamu tidak memimpikan satu peran? Saya tidak ingin kaya. Enggak ada yang mengharuskan kamu kaya. Tapi kamu membuat rumah sakit enggak? Saya nggak mau kaya kalau punya rumah sakit. Ya betul-betul. Punya rumah sakit nggak nanti? Nggak usah ngeyel soal kayanya. Punya rumah sakit nggak? Punya. Nah, kalau punya rumah sakit penting nggak jumlah ranjangnya? Maksudnya berapa? Punya rumah sakit ranjang 20 dengan 2000 beda nggak? Beda. Oh iya ya. Gitu kan malah bilang, oh berarti impian penting ya. Memimpikan sesuatu. Terus ada yang bilang gini, tapi kan belum tentu Pak. Yes, betul. Kan tidak ada jaminan. Betul. Tidak pasti. Betul. Nah, yuk bersemangat sekarang soal tidak pasti. Kalau tidak pasti, berarti apapun mungkin. Kan belum pasti. Ya betul. Apapun mungkin. Kan belum pasti. Ya betul. Kalau gitu saya ingin sukses. Kan belum pasti. Ya. Tapi kan mungkin. Belum pasti. Nah, jadi anak muda harus memimpikan. Kalau tidak memimpikan, bekerjalah seperti punya mimpi. Kalau tidak punya mimpi, lihat yang diimpikan orang lain. Lalu bilang, aku akan capai yang mereka impikan.